Salam sejahtera, selamat sore Tribuners. Bertemu lagi dengan kami, dengan saya host Mahyudin Unding, host Bincang Kota, program Tribun Timur di episode 17. Tema kita sore ini adalah siasat Satgas lawan pandemi. Kita menghadirkan tamu terhormat kita, Koordinator Satgas COVID Makassar, Pak Muhammad Sabri. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan warga Makassar tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak, sebelum kita mengawali perbincangan kita sore ini, mungkin Bapak mau berbagi cerita soal cerita-cerita unik selama berada menjadi koordinator di gugus tugas COVID, Pak, di Makassar. Silakan, Pak. Terima kasih, Dek, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyapa teman-teman yang sempat monitor di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya mari kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita tetap bahagia sehingga imun kita kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Sabri, kebetulan asisten pemerintahan sehari ini di Balai Kota, yang kebetulan juga diamanahkan menjadi Ketua Satgas, jadi Kasatgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan sejak PSBB Jilid 1, 2, dan sampai dengan kemarin tanggal 5 Oktober. Ya, tanggal 5 Oktober. Perlu saya jelaskan bahwa kedudukan gugus tugas sekarang ini di Makassar sudah menyesuaikan dengan pusat. Ya, yang tadinya gugus tugas, kita sudah menyesuaikan menjadi Satgas. Satgas lebih besar sedikit fungsinya daripada gugus tugas, sekalipun orang-orangnya tetap seperti itu. Ya, tadinya gugus tugas ini lebih mengedepankan kepada protokol kesehatan, bagaimana masyarakat agar patuh mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, terus rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk Satgas ini lebih luas. Satgas ini tetap wali kota sebagai penanggung jawab, kepala daerah kalau tingkat provinsi gubernur. Kalau di pusat Pak Erick Thohir, wakilnya adalah Kapolri, Wakapolri dan Kasat. Kalau di Makassar ini ada 6 wakil ketua, karena menyesuaikan dengan Forkompinda yang ada. Dan DIM, Kapolres, Kapolrestabes, Kajari, saya sendiri, dan Pak Sekda. Ya. Kalau kita mau melihat perjalanan panjang Makassar, ketika pertama kali PSBB, bahwa Makassar termasuk 4 kota yang sangat menjadi pusat perhatian oleh Presiden. Semuanya sel. 1, Sulawesi Selatan. 2, Kalimantan Selatan. 3, Sumatera Selatan. Dan keempat itu Sumbangsel, ya. Ya, sel, ya. Itu yang menjadi zona merah. Zona merah. Saat itu kita di pusat perhatian, termasuk kepala negara, bahwa rupanya daerah-daerah dianggap bahwa orang-orang yang nggak takut mati, kepala batu, dan sebagainya. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi kami. Ketika Makassar dikatakan zona merah, maka seluruh kabupaten kota yang ada di Makassar menganggap bahwa Makassar adalah penyebar atau pandemi. Sehingga melakukan pertama PSBB 1 dan PSBB 2 pada saat puasa. Ya, sayang sekali pada saat kita menerapkan PSBB jilid 2, tingkat kepatuhan masyarakat itu 73%. Pada saat itu kita ketat. 3 hari sebelum Lebaran, PSBB berakhir, maka bukan lagi 73%, merosot tajam sampai dengan sekitar 20-5%. Ya,
Sehingga terkadang dalam perbincangan nasional dianggap bahwa Makassar ini adalah orang-orang yang adrenalin menyimpang. Ya, nonton stadion bangga kalau nggak beli karcis, lompat pagar, lewat depan kantor polisi gas. Artinya nggak peduli saat itu. Sehingga benar-benar menjadi pusat perhatian seluruh petinggi yang mengurus COVID-19 waktu itu hadir di Makassar. Termasuk Pak JK sebagai Ketua Palmera Indonesia. Menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu dikeluarkanlah Perwali 36. Perwali 36 ini untuk memberikan penegasan kepada masyarakat, terutama yang melanggar protokol kesehatan. Waktu itu kita tutup toko, kafe, apa segala macam. Ya, kalau kita lihat ada insiden biasa dengan Polda apa segala macam sampai ribut, ya itu bahagian dari sebuah dinamika. Perwali 36 saja tidak cukup. Orang Makassar nggak seperti itu. Ya ditangkapi nggak pakai lem, biasa aja, apalagi cuma pakai masker. Kita tetapkan lagi perwali yang lebih keras, lebih ketat sedikit. Ya namanya perwali nggak bisa memberikan denda sebenarnya. Ya hanya sanksi administrasi, karena itu Perda yang bisa. Kita coba. Maka Perwali 51 lahir. Sudah ada denda yang berupa uang, berupa kerja sosial. Kalau nggak punya uang, kerja sosial ya suruhnya punya apu. Ya, rupanya ketika kita mengikuti terus masyarakat mengawasi dengan menurunkan personil kurang lebih 1.000 dengan 4 operasi, 1 operasi tapal batas yang biasa terkadang juga saya di bahwa kenapa mesti harus ini tidak efektif, tapi kita tetap jalan, di mana orang yang masuk keluar Makassar itu diperiksa memakai suket. Yang kedua, operasi wilayah kecamatan yang berputar-putar, itu mobil patroli kesana kemari. Dan yang ketiga ada banyak operasi tindak yang poskonya dulu dibawa flyover. Dan yang keempat ini yaitu edukasi. Ya, itu kita gabung dengan TNI Polri. Itu pun pada perjalanannya sampai dengan bulan Mei dan Juni, Makassar mesti tetap zona merah. Maka kita tidak akan kehabisan akal pendekatan-pendekatan yang kita lakukan kepada rekan-rekan kita, terutama ya adik kita yang remaja, termasuk juga orang tua, ulama, semua stakeholder yang kita libatkan. Ya, ternyata Makassar punya ciri tersendiri. Kita mendekati mereka dengan humanis, dengan apa, ya tidak perlu keras-keras, polisinya pun kalau ditahan ya kita dengan senyum-senyum suruh push up atau apa. Ini merubah sikap dan perilaku. Sehingga ditambah dengan program Bapak Gubernur yang wisata COVID, yang daerah-daerah itu datang ke hotel, isolasi apa segala macam, ditambah dengan tracing dan swab, akhirnya Makassar sekarang ini meninggalkan zona merah dan masuk zona oranye. Mudah-mudahan kita mampu mengendalikan terus ke zona hijau, sehingga apa yang dikatakan new normal kita bisa masuki. Tetapi ini tidak boleh membuat kita euforia, karena kita lihat negara-negara Eropa yang kena dengan serangan bukan main, luar biasa. Akhirnya kita tetap melaksanakan, ada namanya tambahan lagi Perwali 53. Perwali 53 ini membuka keran-keran ekonomi, sudah bisa resepsi, sudah bisa bertemu, sudah bisa kumpul-kumpul, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, ini tidak henti-hentinya kita himbau mereka, termasuk juga saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Timur yang sering bantu kami dalam mensosialisasikan ini, termasuk juga kritik-kritikannya. Akhirnya apa yang kita rasakan sampai dengan hari ini, alhamdulillah Makassar positif hari ini hanya 34. Ya, justru yang daerah lain yang kita khawatirkan, jangan sampai Makassar masuk zona hijau, terus kabupaten kota yang lain yang ada di sekitar Makassar itu yang akan menjadi zona merah. Saya kira untuk sementara demikian penjelasan saya secara teknis, nanti kalau ada yang mau tanya silakan.